tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Doa dalam kesesakan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Mazmur 107 ayat 28. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, lautan yang diam adalah sahabat kami, adalah cuplikan doa para pelaut. Bisa dibayangkan betapa ngerinya para pelaut jika harus menghadapi laut yang menggelora lalu mengganas menjadi prahara. Inilah gambaran dunia kerja di saat keahlian dan keberanian sehebat apapun tidak dapat mengendalikannya. Mazmur 107 ayat 23 sampai 32 merupakan kisah orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Ketika angin badai dan gelombangnya sampai ke langit, mereka kehilangan akal dan diliputi kecemasan. Pemazmur menyatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ayat 28. Allah sebagai satu-satunya pengharapan bertindak memberi pertolongan. 1. Dikeluarkannya mereka dari kecemasan. Ayat 28. Istilah dikeluarkannya dapat diartikan ditarik keluar atau diselamatkan dengan segera oleh Allah. Ia tidak berlama-lama atau menunda untuk memberi pertolongan kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Doa dengan seruan merupakan jeritan hati disertai tangisan sebagai ungkapan ketidaksanggupan menghadapi situasi yang sulit. Raungan seperti ini menggetarkan hati Allah. Kecemasan adalah keadaan terhimpit, penderitaan dan kesusahan. Lebih dalam, cemas berarti kegelisahan atau kekhawatiran dalam waktu yang panjang atau kehilangan rasa tentram karena harus menghadapi situasi yang lebih tidak menentu. Dan Allah melepaskan mereka dari bahaya, memberi kelegaan, diangkat dari kekhawatiran karena Ia memberi pengharapan yang pasti. Allah peduli terhadap segala kecemasan kita dan Ia memberi solusi terbaik untuk kita. 2. Dibuatnyalah badai itu diam. Ayat 29. Siapakah yang mampu mengukur kekuasaan Tuhan? Tidak seorang pun. Kekuasaan Tuhan melebihi segala ciptaannya di bumi ini. Alam yang ganas bukanlah penakluknya. Kepiawaian kerja dan kepandaian membaca situasi pun tak sanggup menembus badai. Pemazmur melihat bahwa bahaya dan ancaman dalam dunia kerja sepenuhnya berada di bawah kendali Allah. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Adalah pernyataan kekuatan ilahi yang sanggup mengatasi kesulitan besar dengan cara yang melampaui akal pikiran manusia. Kedahsyatan alam hanyalah sebagian kecil ungkapan kekuasaan Allah. Karena itu, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Meminta pertolongan kepadanya berarti mengakui kelemahan dan mengungkapkan keinginan untuk masuk ke dalam tangan kuasa kekalnya. 3. Dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ayat 30. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Kata bersuka cita berarti kebahagiaan penuh, yaitu sukacita kemenangan karena telah melalui masa krisis yang menekan jiwa. Menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan setengah pertolongan, tetapi Ia memulihkan secara utuh. Semuanya reda. Tidak ada badai yang terlalu keras dan gelombang yang terlalu tinggi yang tidak dapat diredakannya. Dituntunnya mereka, lebih kuat diterjemahkan dipimpinnya, bahwa Tuhan yang berjalan di depan untuk menunjukkan arah yang harus ditempuh. Tuhan tidak membiarkan kita memilih jalan sendiri dalam ketidaktahuan, tetapi Ia mengarahkan hingga tiba di tempat tujuan yang tepat. Pelabuhan kesukaan mereka secara harfiah adalah kota yang diinginkan, yaitu tempat istirahat di mana segala sesuatu telah disediakan dalam kebersamaan dengan Tuhan. Sahabat Iktus, dalam masa sulit seperti ini,
banyak orang menjadi gelisah dan khawatir, ketidakpastian dalam pekerjaan, terkena PHK, bahkan mengalami kebangkrutan, hingga perusahaan harus gulung tikar dan terlilit hutang. Keahlian, pendidikan, dan pengalaman kerja menjadi seperti tiada arti. Berseru kepada Tuhan menjadi satu-satunya pengharapan. Pertolongannya selalu tersedia bagi kita. Badai yang keras dan gelombang yang tinggi menjadi gambaran dunia kerja yang saya jalani saat ini. Saya percaya bahwa badai dan gelombang tunduk di dalam kendali Tuhan. Pertolongannya sempurna, semuanya reda. Bahkan ada jalan terbaik yang ditunjukkannya, dan Ia sendiri yang berjalan di depan saya, memimpin langkah hidup saya. Saya mau menikmati kebersamaan dengan Tuhan dan mempercayai bahwa Ia menyediakan segala keperluan saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang seharusnya saya lakukan menghadapi masa kesesakan ini? Percayakah saya bahwa Tuhan sanggup meredakan badai dan gelombang yang saya alami saat ini? Apa janji Tuhan yang meneguhkan saya untuk terus melangkah di tengah situasi yang sulit ini? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau selalu mempedulikan hidup saya. Tangan-Mu mengeluarkan saya dari segala kecemasan saya. Terima kasih karena badai dan gelombang yang saya alami dalam pekerjaan saya ada di dalam kendali-Mu. Saya percaya Engkau sanggup meredakannya. Bahkan Engkau telah membuka jalan-jalan baru yang penuh damai dan kecukupan. Saya menjalaninya bersama-Mu. Amin. Ketika Yesus berkata, "Diamlah," maka badai dan gelombang itu pun redalah. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus. Maranatha, Kristus datang.